Bayangkan, sungai yang setiap hari dipakai warga untuk mandi, minum, dan mengairi sawah, tiba-tiba berubah warna, berbau minyak, dan semua ikan mati. Inilah yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. PT Vale Indonesia, perusahaan tambang raksasa, diduga mencemari lingkungan akibat kebocoran pipa. Awal Agustus 2025, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan menerima laporan dari warga. Sungai tercemar, lahan pertanian rusak, dan banyak ikan mati. Dampaknya, irigasi tidak bisa dipakai, panen gagal, dan warga kehilangan sumber air bersih. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menilai PT Vale harus diproses hukum karena dianggap melanggar aturan perlindungan lingkungan hidup. Pertanyaannya, bisakah perusahaan sebesar itu dijerat hukum? Mari kita bahas. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 menyebutkan, barang siapa dengan sengaja melakukan pencemaran bisa dipidana penjara hingga 10 tahun dan denda sampai 10 miliar rupiah. Kedua, Undang-Undang Minerba 2020. Perusahaan tambang wajib mengelola limbah dan mencegah pencemaran. Dan ketiga, tanggung jawab korporasi. Di Indonesia, bukan hanya individu, tapi perusahaan juga bisa dijadikan subjek pidana. Tapi, menjatuhkan sanksi pidana kepada perusahaan raksasa tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Bukti teknis harus jelas bahwa minyak yang mencemari sungai benar-benar berasal dari pipa PT Vale. Lobby dan pengaruh politik seringkali membuat kasus lambat bergerak. Proses hukum panjang, butuh uji laboratorium, saksi ahli, dan investigasi mendalam. Karena itu, banyak kasus pencemaran lingkungan akhirnya hanya berhenti di sanksi administratif saja. Padahal dampaknya nyata. Air tercemar bisa menimbulkan penyakit kulit, diare, bahkan keracunan. Petani gagal panen, nelayan kehilangan ikan, biaya hidup makin tinggi. Singkatnya, rakyat kecil yang paling dirugikan. Sementara perusahaan tetap beroperasi. Dari kasus ini ada beberapa pelajaran penting. Hukum lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah ada dan cukup tegas. Tapi penegakan hukumnya masih lemah. Solusinya, transparansi investigasi, keterlibatan masyarakat, dan keberanian aparat menegakkan aturan. Jadi, bisakah PT Vale dijerat hukum? Jawabannya, bisa. Asalkan ada bukti kuat dan keberanian aparat hukum untuk menindak. Karena hukum lingkungan bukan sekadar aturan di atas kertas, tapi soal keadilan bagi rakyat dan masa depan bumi kita. Kalau menurut kamu, apakah perusahaan besar seperti PT Vale akan benar-benar diproses hukum? Atau justru lolos lagi? Tulis pendapatmu di komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.